Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024. Dalam masa biasa yang ke-16, mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, tongkat kegembelaanmu tidak pernah lepas menuntun kami di jalan kami. Jagalah kami selalu agar tidak disesatkan oleh godaan-godaan kejahatan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sampai hari ini orang Kristen atau kita belum pernah, siapapun belum pernah mendengar ada orang yang mengaku keturunan Tuhan Yesus dan mengklaim memiliki keistimewaan tertentu karena masih ada hubungan saudara atau saudari atau kekerabatan dengan Yesus. Berbeda dengan sejumlah orang yang selalu memamerkan, bahkan mengaku-ngaku keturunan dari nabi tertentu. Selain karena peristiwa historisnya sudah 2000 tahun silam, mungkin juga karena kisah Injil hari ini. Yesus sendiri mengumumkan, "Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Syarat utama menjadi saudara-saudari Yesus bukanlah pada keturunan lahiriah, punya hubungan darah, punya kekerabatan, melainkan melakukan kehendak Bapa. Maka siapapun yang melaksanakan segala kehendak Bapa dalam seluruh kehidupannya, dia adalah saudara-saudari Yesus. Dia adalah ibu Yesus. Dia adalah Bapa Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sementara itu, ketika orang bertanya, "Siapakah Bapa dan kehendaknya?" Kitab Mika dalam bacaan pertama menerangkan bahwa
Bapa, dialah Dia yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia. Ia menyayangi kita, menghapus kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir maut. Dia juga menunjukkan kesetiaannya kepada Yakub dan kasih kepada Abraham, seperti yang telah ia janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kita sejak zaman purbakala. Allah Bapa penuh kasih setia. Ia menghendaki kita memiliki kasih setia yang sama dengannya dan setia pada perjanjian. Dialah Allah kita dan kita umatnya, yang melaksanakan kehendaknya dan menjadi saudara dan saudari dari Yesus putranya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian persaudaraan kita dengan Yesus, persaudaraan kita sebagai murid-murid Yesus, persaudaraan kita sebagai keluarga Allah, bukanlah didasarkan pada kekerabatan, ikatan darah, ikatan suku, atau ikatan primordial lainnya. Tetapi ikatan persaudaraan kita dengan Yesus, ikatan persaudaraan kita dengan sesama sebagai orang-orang percaya adalah atas dasar iman kepada Allah yang satu dan sama, dan kita melaksanakan segala yang Ia ajarkan dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita terus berjuang untuk menjadi saudara dan saudari dari Yesus. Menjadi saudara-saudari Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sahabat penolong kita, yang selalu hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan penerangan, memberikan penasihat, menjadi teman seperjalanan dalam mengarungi perjalanan hidup kita, yang selalu hadir mengingatkan kita agar kita setia memikul salib kita masing-masing dan melaksanakan segala yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, mari kita berlangkah maju bersama, terus bergandengan tangan, membangun persaudaraan sejati di dalam Kristus. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.